ini kas tambah ubah hapus udah bisa, berarti ini fitur keempat aman nih. Pencatatan kas masuk keluar. Yang terakhir adalah cetak laporan kas bulanan. Nah, untuk cetak laporan kas bulanan, ini ada di laporan ya. Nah, di menu laporan ini, kita buat file baru namanya laporan PHP. Oke, laporan PHP, K1, laporan bulanan. Nih, laporan bulanan. Nah, di laporan bulanan ini kita mau pilih dulu bulan apa. Jadi di sini saya mau buat form. Metodenya sebagai get. Nah, metodenya get. Kemudian di sini saya mau pilih bulan. Option. Sorry, di sini kita select dulu. Select. Name-nya misalnya bulan. Option. Nah, di sini value-nya biasa 1 untuk Januari. Nah, di sini pilihannya. 2 Februari, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9 dan 10, serta 11 dan 12. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan terakhir Desember. Jadi kita bisa pilih bulan. Kemudian kita kasih kelas form control, form select. Lalu di sini kita kasih select kembali untuk tahun. Nah untuk tahun kita akan manfaatkan kode PHP ya. Jadi tahun sekarang for i sama dengan date y, lebih besar misalnya dari 2024 misalnya. Kemudian $i plus. Nah, di sini kita kasih option value-nya HP $i. Nah, jadi sini nih. Oh, sorry, ini min. Kalau salah tadi jadi looping forever ya. Oke, kita buka laporannya. Nah, ini Januari, ini 2025 ya. Nah, biar sama kayak ini kita tinggal kasih kelas form control. Form select. Nah, tapi kan di sini kan kita maunya ke samping ya, biar enak ya. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya grid. Leave rows md6 misalnya. Nah, biar rapi. Nah, ini nih, Januari. Nah, ini kalau misalnya mau bagi 3, berarti kalau MD-nya 4. Karena
maksimal kotaknya ini dia 12. Jadi kalau misalnya bagi 3 ya udah 12 bagi 3 kan 4 ya. Div call md. Nah, di sini kita kasih button, tipenya submit, name-nya cari. Kita kasih kelas btn primary misalnya. Cari atau laporkan. Nah, atau cari laporan gitu. Nah, jadi gini nih. Nanti kalau misalnya di Februari tahun 2025 kita cari muncul gitu. Nah, ini kan kalau misalnya klik laporan tadi, ketika cari dia akan balik ke dashboard ya. Karena kita belum arahkan ke tampilkan laporannya. Nah, ini kita bisa kembali lagi. Jadi nanti ke cari laporan ini, metode getnya ini kita tambahkan action. Nah, misalnya laporan cetak titik PHP. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita refresh, kita klik ya, cari laporan di bulan Januari. Nah, dia akan ngarah nih ke laporan cetak PHP, masukin bulan dan tahunnya. Nah, langsung saja deh. Kita tinggal buat laporan cetak PHP. File baru namanya laporan cetak titik PHP. Nah, ini kita copy aja kode yang tadi, kas PHP-nya. Nah, ini kita copy. Laporan cetak. Nah, ini laporan kas. Oh, laporan data kas. Nah, di sini kan ada bulan nih, bulan 1 tahun 2025. Nah, di sini kita tampilkan nih bulan, nama bulan misalnya PHP itu dolar bulan. Kemudian tahun PHP itu dolar tahun. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari get ya. Dolar tahun sama dengan dolar get tahun. Kalau untuk bulannya sama dengan, nah di sini bulan itu kan ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kita tampung aja ke dalam array untuk nama bulannya supaya tidak perlu ngulang berkali-kali. Jadi misalnya 1 itu Januari, kemudian 2 Februari, dan seterusnya. Nah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oke, dan jangan lupa kita include koneksi ya, karena kita berhubungan dengan database. Nah nih, warning array, oh iya, di sini bulan, kemudian dalam kurung si misalnya dolar, oh di sini saya simpan dengan nama bull misalnya, bull dan dolar bulan itu sama dengan dolar get bulan. Nah, jadi di sini dolar bull, dolar bulan. Oke, kita refresh. Nah, tuh. Laporan data kas bulan Januari 2025. Jadi kalau misalnya dia bulannya dikirim bulan 2, tuh jadi Februari. Kalau misalnya dia kirim bulan 12, berarti jadi Desember. Nah, jenis nominal dan waktu setelah aksi dan lain-lain. Nah, di sini untuk aksi kita buang. Ini kan cuma munculin laporan kan ya. Nah, ini tanggal waktu. Nah, kenapa kok ini nggak masuk bootstrapnya? Ya karena kita buat file baru, berarti kita panggil lagi bootstrapnya. Di index, nah ini nih. Link ref. Nah, ini kita copy. Laporan cetak PHP. Nah, kita masukin di sini. Nah, biar bootstrapnya muncul. Ini biar ke tengah, saya kasih kelas text center. Nah, nih. Nah, ini kan yang tampil, misalnya nih
bulan Desember ya harusnya muncul Desember. Kalau ini muncul bulan 4 juga muncul. Berarti kita harus tambahin sedikit di sini nih. Oh, ini kurang nih. ID bendara sama dengan dolar session user ID bendahara. Berarti yang di depan juga tadi ada yang kurang dikit. Dikas. Nah ini. Nah, jadi dia hanya bisa menampilkan sesuai dengan user yang masuk. Kemudian untuk yang laporan cetak tadi, kenapa kok bisa tampil semua? Karena di sini kan validasi cuma ID bendahara ya. Kita tinggal tambahin lagi. Where. Ini kan tambahin N. Sorry. Sini tambahin N. Nah, yang pertama kita mau ngecek where bulan. Sesuai dengan ini ya. Dan tahun. Nah, sedangkan di sini formatnya adalah, nah ini nih. Tanggal itu tahun dulu, baru bulan ya. Berarti kita pakai left. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Nah, berarti where tahun atau tanggal, like persennya di sebelah kanan karena kita mau tanggalnya kita bebaskan. Kita mau tahunnya kita samakan dan bulannya. Tahunnya sama dolar tahun min dolar bulan. Oke. Nah, ini kita refresh. Nah, ini kosong karena bulan 12 gak ada. Adanya bulan 4 ya. Nah, tapi kok 4 gak bisa? Harusnya dia 04, benar gak? Nah, seperti ini. Tapi kalau kita buat 04, dia akan error. Di sini, benar? Jadi, untuk biar ini nggak error, jadi di bulan ini kita tambahkan 0 di depannya. 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi otomatis dia nggak akan error. Jadi kalau bulan 5 berarti 05. Oke ya. Nah, kalau sudah oke, kita kembali lagi ke kas laporan. Nah, kembali lagi di sini. Nah, di sini kan juga satu nih. Nah, 1, 2, 3 kita tambahin 0 biar nggak error. Nah, kita simpan. Misalnya kita mau cetak yang bulan Juni. Start laporan. Nah, nggak muncul. Kemudian kita mau cari yang Mei. Nggak muncul karena nggak ada. Kalau yang April, kita cari. Oh ya, ini muncul. Nah, tapi kalau misalnya kita klik laporan gini, kok kita harus kembali lagi ke sini gitu kan? Ya udah tinggal tambahin aja button di bawah sini. Data laporan. Nah, misalnya di sini. Kalian saya buat kelas div, kita kasih namanya kelas BTN group misalnya. Nah, di sini saya kasih ref untuk cetak misalnya. Atau button aja BTN untuk cetak. Kita kasih kelas BTN sukses dan saya akan buat button untuk kembali ref tanda tanya page indeks titik php tanda tanya page sama dengan laporan kelas BTN danger kembali. Kelas misalnya button data bulan April. Oh sorry, salah tempat laporan cetak. Nah di sini. Nah ini ya, kita kasih text center. Nah nih, jadi ada cetak dan ada kembali. Nah ini kembali. Kalau ini cetak. Nah ini cetak nih nggak bisa jalan. Kita niatnya kalau kita klik cetak, ini ke print. Nah caranya adalah on click return window.print.
pakai cetak ya. Tuh, otomatis dia akan ngeprint halaman ini. Tapi kok ada buttonnya? Buttonnya ini kita bisa buang dengan cara tambahin CSS di sini. Misalnya style type text CSS, kemudian di sini add media print button, nah displaynya none. Jadi kita buang ketika di print. Cetak. Nah kan, kalau misalnya mau kembali, bisa kembali. Jadi begitu. Dashboard, data laporan, ubah profil. Nah ini dashboardnya diklik masih pagar ya. Kita kembali ke indeks. Nah dashboardnya kita ke tanda tanya aja. Laporan, oke. Nah ini ada aktif, biar tampil semua nih saya kasih semua deh, biar warnanya putih semua. Nah, gitu ya. Dashboard, kas, laporan, ubah profil. Jadi fitur semuanya ada semuanya. Oke, kita bisa login. Nah, kemudian kalau misalnya ada user baru, bendahara baru, namanya Andi misalnya. Alamatnya Metro Timur. Fotonya misalnya kita kasih yang ini. Misalnya A, passwordnya A juga. Kita register, berhasil, kita login, user A, password A, login. Nah, nanti di sini data kas otomatis nggak muncul karena kas ini hanya muncul sesuai dengan user yang masuk. Jadi kalau kita data baru, kas baru nominalnya 20.000, deskripsinya deposit misalnya. Kita simpan data ke data kas lagi, nah ini muncul hanya untuk dia sendiri. Dan kalau laporan juga di bulan Mei misalnya atau di bulan April bulan ini baca laporan, nah ini muncul untuk dirinya sendiri juga. Jadi kira-kira seperti itu cara pembuatan aplikasi pencatatan kas kelas. Jadi begitulah caranya, sangat mudah sekali bukan? Kita sudah selesaikan semua fitur. Jadi untuk bagaimana cara untuk membuat dokumentasi dan pengujian nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.